Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Mari kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, puji syukur kami aturkan kepadamu atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar dari Putra-Mu Yesus untuk memiliki iman yang teguh dalam menghadapi berbagai godaan dan tantangan dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu Prapaskah pertama ini, Bunda Gereja Kudus merenungkan Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13, yaitu tentang pencobaan di padang gurun. Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja. Jangan engkau mencobai Tuhan Allah." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selama berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, Yesus dicobai iblis. Ini juga mencerminkan pengalaman bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Lalu pencobaan demi pencobaan dimulai. Yesus mengalami pencobaan di padang gurun sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah iblis mencoba memanfaatkan kelaparan Yesus dengan menantangnya untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus menolak dan menegaskan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, iblis membawa Yesus ke tempat tinggi dan menawarkan segala kerajaan dunia dengan syarat Yesus menyembahnya. Yesus menegaskan bahwa hanya kepada Tuhan Allahnya manusia harus menyembah dan berbakti. Yang ketiga, iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menantangnya untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan baik Allah untuk membuktikan bahwa malaikat akan menatangnya. Yesus menegaskan bahwa manusia tidak boleh mencobai Tuhan. Akhir pencobaan, setelah mencoba segala cara, iblis meninggalkan Yesus untuk sementara waktu, menunggu waktu yang lebih tepat untuk kembali. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kisah pencobaan di padang gurun yang berakhir di Yerusalem, Yesus menegaskan ketegasan sikapnya dan mendapat kemenangan, meskipun masih dengan catatan bahwa iblis mengundurkan diri untuk sementara waktu. Bagi penginjil Lukas, Yerusalem memang merupakan tujuan perjalanan Yesus dalam melaksanakan karya keselamatan Allah dan titik tolak seluruh warta gembira selanjutnya. Kisah ini juga menjadi kisah hidup setiap orang. Kecuali itu, jika kita perhatikan seluruh isi pencobaan, maka juga diperhatikan situasi di mana pencobaan itu terjadi. Dalam situasi kelemahan, iblis menggodai. Penginjil mau menyadarkan bahwa orang bisa digodai saat ia lemah. Yesus dengan tegas membuat keputusan dalam banyak segi. Sikapnya yang mengutamakan kehendak Allah mampu mendukung pertahanan terhadap lawan-lawan yang memanfaatkan kecenderungan manusia yang umum, yaitu
makan, pemilikan, dan gengsi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pokok-pokok pewartaan yang terkandung dalam Injil hari ini adalah: dalam dorongan Roh Kudus, Yesus mempersiapkan diri untuk karyanya di padang gurun, di mana Allah menyatakan pendidikannya pada Israel. Padang gurun merupakan tempat pertemuan dengan Allah karena kesunyian dan ketenangan. Dalam gambaran pencobaan itu dinyatakan jati diri Yesus sebagai anak Allah yang sudah diutarakan sebelumnya. Anak Allah ini melaksanakan kehendak Bapanya dan bukan kehendaknya sendiri. Maka iblis juga tidak mampu mengalihkan perhatian Yesus dari kehendak Bapaknya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa pada permulaan sejarah manusia juga ada gambaran pencobaan seperti ini. Namun manusia gagal. Kini anak manusia yaitu Yesus menghadapi pencobaan yang sama dan ia menang. Kemenangan inilah yang menjadi warta gembira bagi manusia. Anak manusia yaitu Yesus melaksanakan kehendak Allah secara tuntas sehingga ia menjadi panutan bagi manusia lain. Penginjil masih melanjutkan permenungannya bahwa pencobaan itu hanya sementara. Yesus masih akan menghadapi pencobaan lagi. Juga bagi murid-murid Yesus, godaan hanya mundur sementara, maka mereka selalu harus siap siaga menghadapi musuh jiwa. Semoga masa Prapaskah ini menjadi masa penuh rahmat, sehingga kita memiliki iman yang teguh seperti Yesus, agar mampu berkata tidak pada semua godaan yang datang dari dalam diri dan dari luar diri kita. Mari kita tingkatkan pembinaan iman kita, memelihara sabdanya sebagai dasar hidup kita, aktif menghadiri perayaan liturgi dan kegiatan rohani lainnya. Masa Prapaskah adalah masa padang gurun dan retret agung yang disediakan gereja bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pun sebagai anak-anak-Mu sering mengalami godaan dalam hidup kami. Kami mohon, tolonglah kami agar teguh dalam iman seperti Engkau miliki, supaya kami pun selalu mampu berkata tidak pada iblis seperti Engkau lakukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.